Jumpa lagi di acara Suara Tani dan para sobat Suara Tani se-Indonesia dalam acara saluran Warta Petani Indonesia. Bicara tentang pertanian, umumnya yang kita ketahui lebih banyak petani berkecimpung dalam budidaya padi, jagung, ataupun yang lainnya atau bersifat perkebunan. Hari ini kita kedatang ke suatu tempat di mana kita bisa melihat suasana pertanian yang lebih indah, lebih cantik, lebih menawan, yang bergerak di bisnis florikultura, tepatnya di P4S DD Orchid di Martorejo, Dadap Rejo, Kota Batu, bersama pengelola yang menumbuh kembangkan tempat ini yang luar biasa, lebih akrab dipanggil Mas Dede. Selamat sore Mas Dede. Selamat sore. Dan nama lengkapnya Mas Dede Setia Santoso. Ya, luar biasa. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang budidaya tanaman anggrek. Mas Dede, bisa diceritakan dari awal mula perkembangan tempat ini menjadi luar biasa dalam budidaya tanaman anggrek dan hingga akhirnya menjadi tempat pelatihan pertanian swadaya yang nanti dikembangkan untuk para petani bisa berbagi ilmu, bisa sharing tentang budidaya tanaman anggrek. Ya, dari awal. Ya. Awalnya sih tahun 2007 ya. Awalnya hari sekedar hobi. Dulu lulus kuliah, kerja serabutan, ya jadi kuli, ya kerja di catering, ya ternak sapi juga, cari rumput buat jadi sapi perah. Ternak sapi juga ini, Mas? Pernah juga. Mulai kelas 2 SD sampai kuliah ternak sapi perah. Oh, ternak sapi karena memang batu ya? Iya. Okay. Nah itu, cuman saya punya hobi untuk nanem sama melihara binatang. Nah, awalnya ya saya punya prospek adalah ya memang tanaman hias, khususnya anggrek. Awalnya kebun hanya 1,5 meter di depan rumah. Jadi berawal dari pekarangan rumah ini sebetulnya? Pekarangan rumah di teras. Oh, di teras saja? Iya, dulu masih ikut orang tua. Nah, awalnya juga sama orang tua kan juga ditentang. Bapak ibu itu kan kerjanya petani, buruh tani. Oh, buruh tani. Harapannya kan jangan sampai anaknya jadi petani. Nah, pengennya disekolahkan, harapannya bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Tapi saya yakin bahwa dengan budidaya anggrek ini saya bisa sukses. Nah, mulai dari lahan 1,5 meter, membuat kebun dulu cuma pakai rak, dengan atap dulu bekas karung bawang. Nah, itu saya beli dulu, gaji di catering itu dapat Rp25.000. Nah, dari situ saya beli bibit anggrek. Kemudian saya juga dulu mungut-mungut gelas aqua setelah catering itu untuk buat nanam anggrek. Nah, dari situ awal mulanya saya menekuni dunia anggrek. Background saya juga bukan dari pendidikannya, juga bukan pertanian. Saya dari via UB. Oh, via UB? Ya, jurusan manajemen ya. Dari situ rasanya anggrek ini lebih punya prospek yang bagus, akhirnya menekuni di anggrek. Dari situ mencoba belajar budidaya. Awalnya itu juga susah. Saya tuh awal belajar anggrek tuh nanya sana sini ke beberapa kebun, itu dulu jarang boleh karena itu merupakan rahasia perusahaan. Oke. Memang agak tertutup memang. Agak tertutup dulu awal-awalnya dulu. Oke. Nah, sejak itu saya berjanji, nanti kalau saya bisa budidaya anggrek jangan sampai orang susah kayak saya dulu. Oke. Nah, dari situ saya mulai dari Rp25.000 kebun depan rumah, samping rumah, kemudian sewa di belakang rumah, akhirnya beli lahan juga, yang akhirnya bisa membuat kebun anggrek sendiri. Nah, dari situ awalnya juga tidak semudah yang kita bayangkan dulu. Awal-awal saya bermitra dengan beberapa petani. Siapa yang mau nanam anggrek, saya juga belajar buat kultur jaringan, skala rumah tangga. Nah, itu kemudian produknya kan tidak terserap, bingung, saya nggak punya lahan. Akhirnya bermitra dengan petani. Siapa yang mau nanam anggrek, ayo saya kasih bibit anggrek. Dulu saya ngumpulkan 25 orang, saya ajari
yang berhasil cuma 1 orang. Ngajari lagi, siapa yang mau belajar lagi? Kultur jaringan ya? Bukan, tentang budidaya anggrek aja ya? Nanam aja. Ini. Nah, dari masalah-masalah itu, kenapa sih kok petani itu nggak mau nanam anggrek? Masalahnya kenapa? Kita gali. Pertama, anggrek itu pertumbuhannya lama, karena kita nyilang sampai berbunga itu butuh waktu kurang lebih 4 tahun. Sampai 7 tahun tuh yang inian. Kemudian mereka nggak bisa menjual, nggak bisa dimakan juga. Betul. Dan masih banyak lainnya. Nah, dari situ kita pilih satu-satu masalahnya itu, kemudian kita buat yang namanya buat supply chain, rantai pasok. Jadi setiap bulan biar ada putarannya. Nah, dari petani 1 saya kasih bibit botol, dari petani 1 nanti seedling kita beli, kita kirim ke petani kedua khusus remaja, kita beli, kita ke petani dewasa sampai pembungaan. Kita buat siklusnya itu. Nah, awalnya dari 1, sekarang sudah berkembang kurang lebih sekitar 108 petani binaan. 108 petani binaan. Iya. Yang di bawah naungan Dede Orchid ini. Iya. Oke. Dengan kelompok tani juga. Dengan kelompok tani. Memang kelompok taninya ini budidayanya memang khusus di anggrek atau ada yang lain? Iya, di anggrek khusus untuk kelompok tani Sandriana memang. Oh, Sandriana. Namanya kelompok tani Sandriana memang bergerak di khusus anggrek. Khusus anggrek. Iya, ini kan mulai dari awal dari sedikit jadi 25 sekarang udah 100, mudah-mudahan kita bisa buat kedepannya buat kapotan sendiri. Kita kan masih tergabung sama potan yang ada di kelurahan. Ya. Oke. Ini tapi ada sesuatu yang menarik ini. Tadi Mas Dede juga menjelaskan umumnya yang diketahui oleh petani atau masyarakat umum lah. Anggrek itu nanamnya lama. Iya. Tidak bisa dimakan lagi. Iya. Terus sifat kontinuitas dan keuntungan kalau bagi orang awam itu kan meraba-raba. Iya. Nah, ini bisa dibagi nih. Apa yang membuat kenapa kita harus bertani anggrek? Dari mana sisi keuntungannya? Kan pertanyaannya itu. Beda kalau kita nanam padi, kita beternak sapi, kita nanam jagung. Karena jelas itu memang untuk dimakan. Iya. Pertanian umumnya untuk dimakan. Untuk dimakan. Nah, ini untuk dinikmati. Dinikmati. Nah, itu bisa dijelaskan. Gini, kalau makanan kan biasanya dikonsumsi banyak orang. Ya. Kalau tanaman, khususnya tanaman hias, biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan menengah ke atas. Betul. Jadi mereka yang beli anggrek itu rata-rata sudah berkecukupan, sudah nggak mikirin sandang pangan, punya uang lebih buat apa. Ya. Nah, ini kan menurut saya segmen pasar yang paling enak daripada lebih menguntungkan daripada sektor pangan, lahan kecil tapi punya nilai ekonomis yang tinggi kalau di anggrek. Nah, itu karena orang misalnya orang banyak duit kan, semakin beli anggrek yang semakin mahal kan mereka semakin bangga dengan biaya produksi yang sama. Nah, kita tinggal buat segmentasi pasar aja, kita bidik yang mana, kalangan menengah, kalangan atas, atau yang customernya banyak. Oh, jadi sebetulnya anggrek itu punya segmentasi sendiri-sendiri. Punya segmentasi sendiri-sendiri. Jadi mulai yang kalangan rendah, menengah sampai atas. Iya. Tapi menurut pengalaman Mas Dede sendiri yang sudah hampir puluhan tahun berkecimpung di anggrek, seberapa tertarik sih masyarakat Indonesia terhadap bunga anggrek ini? Menurut pengalaman Mas Dede sendiri? Iya, kalau di Indonesia sendiri sangat banyak sih peminat anggrek. Itu dilihat dari Indonesia ini masih mencukupi kebutuhan anggrek itu hanya sekitar 30-40% saja. Jadi sekitar 70% itu kita masih impor. Oh, gitu? Nah, ini kan peluang yang sangat luar biasa. Menggiurkan. Karena di satu sisi juga anggrek punya waktu yang lama menurut beberapa orang kan suatu kelemahan. Waktu lama, budidayanya susah. Tapi di situ adalah merupakan suatu keuntungan dari saya. Karena sedikit orang yang mampu budidaya anggrek. Oke. Kompetitornya kan jadinya nggak banyak. Betul. Nah, tapi ada yang menarik ini. Dengan manajemen yang bagus. Nah, itu jadi yang luar biasa. Betul. Ini ada yang menarik. Ketika Mas Dede mengatakan bahwa 70% iya, pasokan anggrek kita ternyata masih impor. Iya. Oke. Yang saya tanyakan, di Indonesia atau lembaga pemerintah, ada nggak di Indonesia itu sebagai pusat penelitian atau pusat pengembangan anggrek?
Ada. Iya. Yang dikembangkan oleh pemerintah. Di pemerintah ada namanya Balidhi, Balai Tanaman Hias di Gunung di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Iya. Jadi dia yang menciptakan banyak varietas-varietas anggrek baru. Enggak. Oh, enggak juga. Terus kalau saya tuh hampir setiap bulan menciptakan kurang lebih 200 anggrek baru. Dan sekarang yang sudah diregister hampir 220-an lebih. Kita registernya di RHS, Royal Horticultural Society di London. Untuk mematenkan nama-nama anggrek itu. Oh, memang harus begitu? Iya. Prosedurnya harus ke London di situ? Iya. Bukan di pusat penelitian tanaman hias, bukan? Enggak. Ini jadi sesuatu yang menarik. Harusnya Indonesia yang kaya dengan florikultura, yang kaya dengan bunga, kenapa harus registrasinya ke London? Karena kan di anggrek kan turun internasionalnya memang harus di London. Bakunya memang seperti Iya, kalau di Indonesia cuman perlindungan varietas. Oh, namanya perlindungan varietas. Iya, kalau untuk penamaan anggrek yang baku ya memang di RHS itu. Oh, jadi sudah berapa varietas yang sudah sekitar 220-an kurang lebih. 202 yang sudah diciptakan oleh Dede Orchid sendiri. Yang sudah dipatenkan. Yang sudah dipatenkan. Ya, dan itu memang patennya Dede Orchid sendiri. Iya. Luar biasa, luar biasa. Kira-kira kalau melihat kondisi seperti ini, ngobrol-ngobrol sedikit buka perusahaan, berapa omsetnya? Omset per bulan lah. Per bulan rata-rata untuk kelompok tani ya semuanya. Kita dalam kelompok itu antara 500 sampai 2 M. Itu average. Dalam kondisi pandemi kemarin apa mengalami peningkatan? Pandemi kemarin peningkatan sampai 2 M. Kalau rata-rata ya kisaran 500. Justru pada saat pandemi terjadi peningkatan omset luar biasa. Iya. Orang lagi berburu kesenangan. Iya. Oke, luar biasa. Jadi ceritanya pandemi memberkah ini. Iya. Oke, jadi itu bedanya dengan bisnis di bidang yang lain. Kalau di pertanian kan tidak terlalu berdampak. Oke, ya. Ya, khusus pertanian apalagi tanaman hias. Mau ekonomi mau naik turun biasanya tetap stabil kalau di anggrek. Di tanaman hias khususnya di anggrek. Ngomong-ngomong Mas Dede, kita banyak tahu jenis varietas saja yang sudah ciptakan Mas Dede itu ada sekitar 200. Sebetulnya anggrek itu bisa digolongkan dalam berapa kelompok besar sih sebetulnya? Kalau spesiesnya itu ada puluhan ribu ya, kurang lebih 25 sampai 30 ribu lah. Genusnya? Kalau genusnya ada mungkin ratusan lah. Oh, genus saja sudah ratusan? Iya, mungkin hampir mencapai ribuan mungkin. Yang asli Indonesia? Asli Indonesia itu kurang lebih ada sekitar sampai saat ini yang sudah teridentifikasi kurang lebih sekitar 5.000 dan yang belum teridentifikasi juga masih banyak. Jadi sebetulnya potensi kekayaan keanekaragaman anggrek di Indonesia sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dibandingkan misalnya dengan Thailand atau negara-negara yang lain penghasil tanaman hias. Kalau plasma nutfahnya sendiri lebih kaya Indonesia. Jauh lebih kaya. Kita terbesar, salah satu yang terbesar di dunia, plasma nutfahnya. Nah, tapi masih kurang dikembangkan secara maksimal. Nah, ini yang perlu. Itu tantangannya. Iya, tantangannya. Terus kira-kira pesan ini selaku pegiat tanaman anggrek, terus melihat potensi plasma nutfah, terus penggalian plasma nutfah serta varietas-varietas yang belum teridentifikasi di Indonesia. Menurut Mas Dede, kira-kira apa sih yang harus dilakukan pemerintah terhadap pengembangan anggrek selanjutnya di Indonesia? Iya, ini memang udah dari dulu ya, masalah dari petani ini kita kesusahan untuk masalah ekspor. Karena kita kalah atau gimana? Atau izin? Birokrasi. Oh, birokrasi. Penyakit lama ternyata. Iya, biasanya kalau kita keluar negeri pameran yang saya ikuti ya, saya pernah ikuti di mulai dari Singapura, Malaysia, Thailand, Cina, Jepang. Biasanya kalau kita mau bawa anggrek itu biasa kita cuman ribetnya paling cuman sekitar 10 sampai kurang lebih 1 jam lah untuk bawa tanaman keluar masuk. Tapi kalau kemarin saya mau pameran ke Jepang itu ngurus sampai 3 bulan nggak selesai izinnya. Hanya untuk karantina saja atau untuk karantina, kemudian ada ngurus CITES,
ada BKSDA, karena kan Indonesia ini kan juga merupakan banyak anggrek yang langka-langka juga. Tempat pelepasan upah. Nah, pemerintah kan juga takut kalau anggrek harus melindungi juga. Betul. Nah, maka aturannya itu kan juga jadi aturan untuk keluar masuk tanaman itu kan diperketat. Tapi dampaknya ke petani ya mudah-mudahan ke depan untuk ekspor kita bisa lebih mudah seperti halnya orang-orang luar negeri. Seperti tanaman hias kita bisa ngurus ekspor. Misalnya kirim jual beli lewat sosial media bisa kirim, tapi di anggrek tidak masih semudah itu. Iya. Belum semudah itu. Belum semudah itu. Kalau kecuali di pemasaran internal Indonesia itu sendiri mudah. Enggak masalah. Tidak ada masalah. Tapi begitu masuk di pangsa pasar luar itu memang agak sedikit ribet memang. Kita tidak bisa misalnya harus ada izin intinya aturan-aturan yang harus aturan itu, iya. Ya mudah-mudahan apakah petani ya di yang sudah ini terganggu dengan aturan seperti itu tidak sebetulnya? Atau malah memang sebetulnya itu bersifat melindungi? Ya memang kalau aturan melindungi ya memang iya di satu sisi, tapi di satu sisi kan juga melemahkan. Ya ada plus minusnya plus minusnya lah ya. Ya. Oke. Cuman kalau impor itu jauh lebih mudah daripada kita ekspor. Nah itu kenapa? Kenapa yang impor jauh lebih mudah ketika kita banyak, ini varietas banyak dari Thailand yang setahu saya gitu ya. Iya. Kenapa itu seakan-akan menjadi mudah gitu, tapi kita ketika harus ekspor jadinya agak sulit itu. Ya itu kita nggak bisa buat. Jadi PR kita bersama ya. Iya. Semoga para Iya, kalau kita impor itu kan kita nggak perlu pelepasan varietas, izin penangkaran dan macam-macam. Dengan kita kalau kita mau misalnya memasarkan aja, kalau kita aturan resminya ya kita harus ada izin penangkaran, izin uji adaptasi, multilokasi dan macam-macam itu kan. Ya. Nah coba kalau anggrek mulai dari ngerawat itu kita aturi mulai nyilang sampai bunga 7 tahun. Uji adaptasi dia diuji lagi 7 tahun, berarti 14 tahun kita baru bisa jual. Pelepasan varietas. Oke, sangat luar biasa bincang-bincang kali ini dengan Mas Dede. Banyak yang harus dieksplor tentang budidaya tanaman anggrek. Sebelum kita tutup bincang-bincang di Suara Tani, Mas, sebetulnya bagaimana sih animo masyarakat luar negeri, mancanegara terhadap keunggulan anggrek kita yang Mas Dede ketahui? Iya, seharusnya ya memang masyarakat luar negeri itu sangat kagum dengan keanekaragaman anggrek yang ada di Indonesia. Banyak di antara mereka yang ingin sekali mendapatkan anggrek-anggrek di Indonesia, tapi saya sendiri kan juga nggak bisa. Jadi beberapa orang ini nggak bisanya karena terbentur birokrasi yang tadi. Iya. Jadi di sini tuh ada orang, mulai dari orang yang pernah ke sini lihat anggrek itu ada orang Swiss, Prancis, Spanyol, ada orang Rusia, ada Belanda, ada Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dan semuanya tertarik untuk ke sini, cuman akhirnya cuma bisa foto-foto aja. Foto-foto bawa pulang karena mereka membawa pun tidak bisa. Kalau kita dari Thailand misalnya kita bawa, dulu saya coba bawa dari Thailand, bawa aja udah, pokoknya betul. Iya, kemudian di X-ray, kemudian ternyata di sana ini dibuka, ternyata ada tanaman. Kamu mau ngurus ini apa enggak? Kalau mau diuruskan 10 menit selesai. Betul. Tapi ketika di Indonesia tidak bisa. Dan harus disita, harus dihanguskan. Kita bawa keluar pun juga sama, ribet sekali. Kenapa kalau di Thailand kita beli ya, itu ada tempatnya, saya tahu betul, saya lupa namanya. Itu mudah sekali, keluar pun tidak ada masalah gitu. Iya. Ya itu jadi tantangan birokrasi. Dan ini menjadi semoga tata niaga mungkin ya Mas, tata niaga aturan lebih dipermudah, lebih disimpelkan. Dan tentunya harapan besar kita sebagai di petani anggrek ya, biar mendapatkan sesuatu manfaat luar biasa, omset yang juga luar biasa, dan satu hal, anggrek Indonesia jauh lebih dikenal di mancanegara. Oke, terima kasih dari saya di saluran Suara Tani, saluran Warta Petani Indonesia. Sampai jumpa kembali.